Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan membaca kitab Minhajul Muslim li Syekh Abi Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala pada ahkam al-janaiz, hukum seputar jenazah. Sahih? Iqra ya akhi fillah. Baca ya ikhwan. Poin ke-12, memejamkan kedua mata orang yang meninggal dunia dan menutupinya. Jika ruh seorang muslim telah dicabut, maka diwajibkan untuk memejamkan kedua matanya dan menutupinya dengan kain penutup, serta tidak boleh mengucapkan perkataan selain perkataan yang baik. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, jika kamu menghadiri orang sakit atau orang yang meninggal dunia, maka katakanlah perkataan yang baik, karena para malaikat akan mengamini apa yang kamu katakan. Naam. Qala muallif rahimahullah ta'ala taghmidu ainaihi wa tasjiyatuhu, memejamkan mata si mayit dan menutupi jenazah mayit dengan sesuatu. Idza fadat ruhul muslim, bila telah dipastikan ruh seorang muslim itu telah meninggalkan jasadnya, wajib taghmidu ainaihi, maka hukumnya wajib yang hadir menutup, memejamkan maksudnya, kedua mata si mayit yang terbelalak. Karena biasanya orang yang meninggal dunia itu matanya terbuka, dan itu bukan aib, seperti yang Nabi SAW melakukan kepada sahabat yang bernama Abu Salamah. Ketika Abu Salamah radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Ummu Salamah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai jasadnya Abu Salamah, dan didapati Abu Salamah itu matanya dalam keadaan terbelalak. Maksudnya terbuka, bukan melotot, bukan, tapi tidak terpejam. Maka Nabi mengatakan innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh seseorang bila dia telah dicabut,
mata akan mengikuti arah gerakan ruh. Ruh itu ke atas, bagian ubun-ubun. Ketika nyawa dicabut melalui ubun-ubunnya, maka jasad orang tadi matanya akan mengikuti arah ruh dicabut. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud yang tadi kita baca, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh apabila telah dicabut, maka mata akan mengikuti arah ruh dicabut. Lalu Nabi memejamkan kedua mata Abu Salamah. Ini sunnah. Sekaligus mengajarkan kepada kita tidak boleh berburuk sangka kepada si mayit. Sama sekali bukan bukti orang yang matanya terbuka ketika meninggal dunia itu su'ul khatimah, bukan. Dan Abu Salamah siapa yang tidak mengenalinya? Lelaki yang sangat baik. Saking baiknya Abu Salamah, ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah doa tatkala ditinggal wafat, di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi, yakni mengucapkan kalimat Allahumma ajurni fi musibati, beri aku ganjaran atas musibah yang menimpa diriku, wa akhluf li khairam minha, gantikan untukku yang lebih baik dari apa yang dia telah engkau ambil darinya, lebih baik darinya. Saat itu Ummu Salamah berpikir, apa ada orang yang lebih baik dibandingkan siapa? Abu Salamah. Ini menandakan Abu Salamah terkenal dengan kebaikannya. Rasul mengakui kebaikannya. Tapi ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa ya kawan? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam ikhwati azanillahu wa iyyakum. Lalu beliau mengatakan, wa satarahu bi ghita'in aw bi ghata'in wa alla yuqalu indahu illa khairan. Lalu menutupi jasadnya dengan kain atau sesuatu tambahan. Kainnya tidak ada yang dikhususkan, tetapi masuk kepada keumuman hadis Nabi SAW, albisu bil bayad, kenakanlah olehmu kain yang berwarna putih. Inna khaira siyabikumul bayad, sebaik-baik pakaian bagimu yang warnanya putih. Lalu Nabi menyebutkan wa kafinu mautakumul bayad, kafanilah jenazah orang di antara kalian dengan kain yang berwarna putih. Tapi tidak ada larangan menutup jenazah dengan kain hitam atau dengan kain yang bercorak. Kalau di negeri kita dengan gambar apa? Biasanya dengan kain batik. Yang patut dicatat, tidak boleh menutup dengan kain yang bergambar makhluk hidup. Kan kadang-kadang kain batik itu bentuknya lukisan makhluk hidup, sahih? Mungkin gambar ayam jantan atau apapun itu namanya. Kalau makhluk hidup tidak boleh. Berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, asaddun nasi adzaban yaumal qiyamah, manusia yang termasuk paling keras siksanya di hari kiamat. Siapa itu ikhwan? Al-musawwir. Ini musawwirin itu artinya tukang lukis gambar makhluk hidup. Dan Nabi juga menyebutkan malaikat tidak akan mendekat ke dalam rumah yang padanya ada apa ikhwan? Sur, gambar makhluk hidup. Jadi hendaklah kita memperhatikan. Berarti dari sini kita bisa mengetahui termasuk kekeliruan kalau ada orang meninggal dunia di sampingnya dipasang lukisan. Kan sebagian orang sekarang begitu toh? Orang wafat di sampingnya dipasang lukisannya. Gimana kalau foto? Menghindari lebih baik. Walaupun kita tahu foto ini khilaf para ulama, tapi kalau lukisan makhluk hidup tidak ada khilaf para ulama. Enggak ada ulama yang mengatakan khilaf. Semua ulama sepakat gambar makhluk hidup, lukisan hukumnya apa? Haram. Haram ya kawan. Bukan makruh, haram. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin orang berkata, bagaimana kalau sketsa wajah untuk mengetahui ciri-ciri seorang penjahat? Kalau ini kan masuk dalam bab ittirariyah, pengecualian karena adanya kasus yang darurat. Tapi kalau tidak ya enggak boleh. Faham ya kawan? Nah, summa qala, lalu beliau mengatakan wa alla yuqalu indahu illa khaira, dan jangan mengucapkan di sisi mayit kecuali doa yang mengandung kebaikan.
Berarti tidak boleh mengucapkan kalimat hujra. Hujra itu kalimat-kalimat jahiliyah, teriakan-teriakan, penyesalan-penyesalan, syair-syair picisan. Kan sebagian orang begitu, suaminya meninggal dia bersyair. Dulu janjinya sehidup semati, sekarang kok mati duluan. Berarti ini ingkar sama takdir ya kawan. Karena orang mati itu bukan haknya bukan manusia yang mengetahuinya, tapi ketentuan dari siapa? Rabbunallahu tabaraka wa ta'ala. Apa contoh kalimat yang baik? Yaitu lafaz Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Nabi pernah mendoakan Abu Salamah dengan mengatakan Allahumma ghfir li Abi Salamata. Ya Allah, ampunilah dosanya Abu Salamah. Warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu warfa' darajatahu fil mahdiyin. Nabi doakan kebaikan. Jadi kalau misalnya kita enggak hafal itu ya cukuplah mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni baginya dan rahmati dia. Fahimtum ikhwan? Adapun mengatakan masyaallah si fulan mati kok matanya terbelalak. Si fulan mati kenapa ini wajahnya menghitam? Itu kalimat-kalimat yang tidak disukai. Paham tuh ikhwan? Nah, ini termasuk apa? Aib yang enggak boleh disebarkan. Kita diminta untuk menahan. Atau mungkin si fulan punya gambar di tubuhnya. Tatu ya. Kan tatu dalam Islam tidak boleh. Mau tatunya gambar makhluk hidup maupun bukan gambar makhluk hidup. Mau tatunya cuman titik saja, apa namanya itu ikhwan? Kenapa dinamakan tai lalat? Ini zalim ini kan ya. Ala kuliah ya itulah istilah ya. Ada orang mentato bagian apa? Alisnya supaya kelihatan lebih tebal misalnya. Tapi orang sekarang itu aneh-aneh. Dulu disebut dengan tato atau disebut zaman Nabi dengan nama apa? Al-wasimat, tukang tato. Sekarang diganti namanya supaya enggak kelihatan serem. Apa namanya? Sulam. Iya toh? Sulam alis, sulam apa lagi kan? Sulam bibir, la haula wala quwata. Bilang aja tato. Saat udah terlanjur punya tato karena tidak tahu ya ikhwan, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penerima taubat. Allah menyayangi hambanya. Sebesar apapun dosa seorang hamba kalau dia datang mengakui kesalahannya, menginginkan kebaikan dalam dirinya, berharap kasih sayangnya Allah, Allah ampuni, Allah ampuni. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Kata Allah, Allah mengampuni segala macam jenis dosa. Apa faedahnya? Nah, kalau ada teman kita misalnya dulu mungkin dia tidak mengenal Islam dengan baik, kemudian bertobat, lalu dia wafat, kita jumpai ada tatonya, enggak boleh diceritakan ke orang lain. Paham ya kawan? Ustadz misalnya, dulunya mungkin enggak kenal Islam, kemudian tobat, belajar Islam dengan baik, jadi ustadz. Ketika meninggal antum enggak boleh, Masya Allah Ustadz fulan tatonya ajib misalnya begitu. Enggak boleh. Ini termasuk mengumbar aibnya seorang mukmin. Man satara auratal mu'min fid dunya satarahullahu auratahu yaumil qiyamah. Barang siapa menutupi aibnya seorang mukmin di kehidupan dunia, Allah akan tutupi satu aibnya kelak di yaumil qiyamah. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya mana dalilnya tentang hal itu? Qala muallif rahimahullah taala, berdasarkan hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khaira. Bila kalian menghadiri menjenguk si sakit atau mayit, yakni muslim yang telah meninggal dunia, ucapkanlah kalian doa yang mengandung kebaikan. Maksudnya faqulu khairan, maksudnya ucapkan doa, mohonkan kebaikan buat si mayit atau yang sakit. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya para malaikat itu mengaminkan atas apa yang kamu ucapkan berupa doa. Jadi kalau kita mengucapkan Allahumma ighfir lahu, malaikat mengucapkan apa? Amin. Kita mengucapkan Allahumma arhamhu, malaikat mengucapkan amin. Kalau kita menjenguk orang yang sakit, kita mengatakan Allahumma shfih, ya Allah berikan kesembuhan padanya, malaikat akan mengucapkan apa? Amin.
Jadi jangan ucapkan kalimat-kalimat yang jelek. Nah, kemudian beliau menyebutkan wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad saqa basarah. Nabi pernah menjumpai Abu Salamah, sungguh Abu Salamah ketika itu matanya terbuka, tidak terpejam, indama mata, tatkala beliau meninggal dunia. Apa kata beliau? Nabi memejamkan matanya sembari mengucapkan kalimat innar ruha idza qabida tabi'ahul basar. Ruh itu kalau dicabut, mata mengikuti arah dicabutnya ruh. Fadajjan nasun, keluarganya Abu Salamah mengetahui Abu Salamah meninggal, ya mereka histeris. Berarti bukan hanya zaman sekarang, dulu mereka begitu. Kemudian Nabi menegur sambil berkata, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian berdoa kejelekan atas diri kalian, illa bi khairin, jangan kalian berdoa atas diri kalian illa bi khairin, kecuali dengan doa yang mengandung kebaikan. Fa innal malaikata, sesungguhnya malaikat itu yu'minuna ala ma taqulun, mengaminkan apa yang kalian ucapkan berupa doa kebaikan tadi itu. Faham ya ikhwan? Ini tidak, dari ini juga menunjukkan apa? Ya enggak boleh menangisi si mayit dengan tangisan histeris. Tapi kalau tangisan yang wajar karena kesedihan, mengalir air mata. Kan mata itu kan gambaran apa yang tersimpan di hati seseorang, kan gitu ya kawan. Maka sebagian para ulama itu menyebutkan kadang rahasia hati seseorang itu terbuka dan terlihat tersingkap dari pandangan mata seseorang. Orang itu kalau matanya liar kesana kemari itu biasanya hatinya nggak khusyuk. Kalau orang itu matanya menundukkan pandangannya, atau ketika dia mendengar berita yang menyedihkan meneteskan air mata, nah itu menandakan gambaran yang terdapat dalam hatinya, ini kelemah lembutan. Tapi Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tangisan itu ada macam-macam. Yang juga hati-hati ya kawan ya. Nah, ternyata nangis itu juga macam-macam ya kawan. Ada nangis karena apa? Bahagia. Antum pernah bahagia menangis? Belum pernah. Wah, ini bahaya ini alhamdulillah. Karena fitrahnya manusia kadang ketika sangat bahagia dia menangis. Demikian pula ada tangisan karena kesedihan. Tapi jangan lupa ada tangisan kemunafikan. Ibnu Qayyim menyebutkan tangisan kemunafikan itu tangisannya orang yang suka berperan. Ahli peran itu di negeri kita namanya apa? Teman-teman masih bersama saya atau enggak ini? Saya nanya ini sama antum. Ahli peran itu di negeri kita namanya apa? Hah? Seleb ya? Seleb atau seleb? Iya dia, selebriti, artis-artis itu kalau nangis di film-film itu tangisan orang munafik itu. Kan tangisan dibuat-buat. Paham tuh? Maka jangan ditiru, jangan ditiru. Ya tinggalkan bab yang ini, kembali kepada pembahasan. Iqra ya akhi, fadhal ya akhi. Materi kedua, hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan kematian seseorang dari semenjak kematiannya hingga kuburan. Baik, pasal berikutnya fi mayan bagi min wafati ila dafni. Hal yang sepatutnya dilakukan ketika seseorang telah dipastikan meninggal dunia sampai dengan pemakamannya. Al-awwalu al-i'lanu an wafatih. Disukai dalam hal ini yustahabbu an tu'lana wafatul muslim. Wafatnya seorang muslim itu diberitakan, disampaikan kepada saudara muslim yang lainnya. Fi aqrabaihi wa asdiqaihi, kepada kerabat dekatnya, teman-teman sejawatnya, wassalihina, terutama kepada orang-orang saleh. Min ahli baladihi, penduduk negeri di mana si mayit itu berada atau dia pernah tinggal, atau kenalan-kenalannya. Liyakhduru janazatahu, tujuannya untuk bisa supaya orang yang mengetahui tentang wafatnya tadi bisa menghadiri penyelenggaraan jenazahnya. Saya katakan, saya tambahkan, supaya bisa mendoakan kebaikan buatnya. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis Hudzaifah yang menyebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin na'i. Rasulullah melarang kami mengumumkan berita kematian dengan cara na'yu. Na'yu itu artinya
mengumumkan di tempat yang tinggi dengan berteriak suara yang keras. Kalau sekarang kan nggak perlu naik teriak, nggak perlu naik tempat yang tinggi, cukup pakai apa? Mikrofon, kemudian pakai pengeras suara di luar, diteriakkan, fulan meninggal dunia, fulan meninggal dunia. Kalau sekarang nggak begitu, sekarang mungkin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia fulan bin fulan. Ini namanya na'yu, ini yang dilarang. Adapun berita yang dimaksud oleh penulis di sini seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad na'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-najasi. Nabi mengumumkan berita kematian saudara muslim beliau namanya Najasyi. Raja Najasyi itu rakyatnya Nasrani. Dia memimpin rakyat yang beragama Ahlul Kitab dan Najasyi menyembunyikan keislamannya. Ketika ia meninggal dunia tidak ada yang menyolatkannya. Maka Nabi mengumumkan kematian Najasyi kepada para sahabat. Caranya bagaimana? Nabi berjalan, tiap ketemu sahabat Nabi ajak para sahabat menyolatkan Najasyi dengan salat apa ya ikhwan? Salat apa namanya? Ghaib. Kan pengumumannya Nabi tidak memerintahkan Bilal naik ke atas. Tidak. Nabi tidak memerintahkan kepada Zaid naik ke atas, atau Umar yang suaranya besar naik ke puncak teriak bahwasanya Najasyi wafat. Enggak, kalau itu yang dilarang. Sekarang alhamdulillah kita diberi oleh Allah kemudahan untuk menyampaikan berita dengan cara yang tidak berteriak-teriak, bisa menggunakan pesan singkat dari handphone ke handphone, faham? Itu enggak apa-apa. Yang diperbolehkan yang seperti ini. Tapi adapun dengan pengumuman yang dikeraskan, itu hadisnya Hudzaifah menjelaskan tidak diperbolehkan yang seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Kenapa tidak diperbolehkan? Ini menyerupai kebiasaannya orang-orang jahiliyah di masa dahulu. Sebisa mungkin agama kita ini memerintahkan kita menyelisih mereka. Karena memang agama kita beda dengan agama mereka. Kemudian lamma mata fi sahih kama na'a Zaidan wa Ja'faran, sama demikian pula dalam kitab Sahih Bukhari Nabi pernah mengumumkan kematiannya Zaid dan Ja'far. Yakni Nabi di masjid berkumpul dengan para sahabat ketika Nabi mengirim pasukan perang menuju sebuah tempat. Salah satu di antara komandan-komandan perangnya bernama Zaid dan Ja'far. Ja'far masih keluarga Nabi, ia memegang rayah, terpotong tangan kanannya, ia pegang dengan tangan kirinya, terpotong dengan tangan kirinya, ia peluk rayah itu, kemudian ia terbunuh dalam keadaan seperti itu. Dan Nabi kemudian berkata, Ja'far syahid, sambil meneteskan air mata. Dan Nabi mengatakan, aku melihat Ja'far naik ke surga dengan memiliki 2 buah sayap yang mengalirkan darah. Darahnya berbau apa? Kesturi. Nabi kabarkan kepada para sahabat. Mengabarkannya di depan para sahabat. Jadi kalau misalnya seperti majelis ini kalau kita mengatakan telah wafat fulan saudara kita, mohonkan ampunan, ini boleh. Tapi dengan menggunakan mikrofon sampai ke fulan meninggal dunia, fulan meninggal dunia. Ini yang tasyabbuh dengan kebiasaan orang-orang apa? Jahiliyah. Sayang sebagian kaum kita ketika diberitahukan mereka tidak terima, padahal ini tuntunan Rasulullah. Dan setiap muslim pasti percaya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang-orang yang berharap perjumpaan dengan Allah taala dan percaya dengan datangnya hari kiamat, lagi banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya contoh yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abdullah ibn Rawaha, demikian pula komandan perang yang bernama Abdullah ibn Rawaha. 3 orang ini wafat dalam satu medan perang yang sama. Kemudian bendera perang dipegang oleh siapa? Khalid ibn Walid. Lalu Nabi mendoakan keberkahan, dan itu bukti Khalid ibn Walid sebelum masuk Islamnya maupun setelah masuk Islamnya ketika memimpin pasukan perang tidak pernah kalah dengan izin Allah. Antum baca sejarahnya Khalid bin Walid. Ini sejarah yang sangat menarik. Beliau ketika memimpin pasukan perang, baik ketika belum masuk Islam, apalagi setelah beliau masuk Islam, tidak pernah kalah perang. Sampai-sampai Umar khawatir. Maksudnya khawatir begini, khawatir nanti manusia mengkultuskan siapa? Khalid. Maka Khalid yang jabatannya panglima perang diturunkan jadi prajurit biasa. Perang apa kata Khalid? Aku berperang bukan kata Umar.
Mau jadi panglima perang, mau jadi prajurit, kalau mati di medan jihad sama pahalanya pahala apa? Syahid. Harusnya kita seperti itu. Kembali kepada pembahasan, beliau mengatakan wa innaman na'yu al-manhiyu anhu wa ma kana fi syawari. Ini dia. Adapun mengumumkan berita kematian yang dilarang dalam syariat Islam itu, yakni mengumumkan dengan naik menara-menara, wal abwabil masajid, berdiri depan pintu-pintu masjid, bisautin murtafa, dengan suara yang diangkat keras-keras, wasyakhin, berteriak-teriak, famislu dzalika manhiyun anhu syar'an. Ini yang dilarang oleh syariat kita. Jadi sudah jelas ya kawan ya. Perhatikan. Jadi jangan salah faham. Jangan sampai ada orang mengatakan, "Oh, fulan melarang mengumumkan berita mati." Oh, tidak, kita tidak melarang. Yang dilarang itu caranya. Paham ya kawan? Sama misalnya kalau ada orang sholat ba'diyah maghrib 10 rakaat. Lalu kita katakan ini enggak ada dalilnya. Lalu dia mengatakan, si fulan melarang sholat ba'diyah maghrib. Kan beda. Sholat ba'diyah maghrib enggak dilarang. Yang dilarang cara pengerjaannya yang enggak sesuai dengan apa? Syariat Allah. Masalah mengumumkan kematian ini masalah syariat. Bukan permasalahan semau kita, tapi masalah yang diatur oleh syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau permasalahannya itu bukan dinisbahkan kepada Islam, selesai permasalahannya. Kalau misalnya dia bukan orang Islam, berteriak di atas menara, di atas gunung, di tengah lautan, di bawah lembah, padang pasir maupun tanah yang subur, silakan, itu bukan urusan kita. Tapi masalahnya dinisbahkan kepada ajaran apa? Islam. Berarti Islam punya peran. Dan Islam tidak disebut dengan Islam kecuali ma jaa minal kitabi was sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, akhi, ikra. Poin kedua, haramnya meratapi mayit dan bolehnya menangisinya. Meratapi mayit disebut dengan an-niyahah. Tahrimun niyah, dan kata beliau niyahah itu hukumnya haram, bukan makruh. Haram, melakukannya berdosa. Wa jawazul buka, tapi diperbolehkan menangis. Berarti seolah-olah penulis ingin memberi isyarat ada dua bentuk tangisan. Tangisan yang mengandung niyahah, yakni berteriak-teriak, dan tangisan yang tidak mengandung niyahah, yakni bukti kasih sayang. Yukhramun nauh wa surah alal mayyit, diharamkan meratapi histeris terhadap kematian seseorang. Ini enggak boleh, histeris ini enggak boleh. Akhi, orang yang mati kita histeris enggak boleh, apalagi yang belum mati kemudian histeris. Ini kan akhir zaman ini, khonnya fitnah, Masya Allah. Selebriti lewat, tahu-tahu perempuan pingsan. Coba kena apa coba ini? Kesambet mungkin kan ya. Allahul Musa, itu enggak boleh, itu haram, buang-buang waktu, menyiksa diri sendiri. Demikian pula meratapi si mayit dengan berteriak histeris, itu kan enggak ada manfaatnya. Coba apa manfaatnya? Mayit mati kemudian orang yang mendengar kematiannya dia berteriak. Apakah teriakannya membuat si mayit hidup? Jawabannya tidak. Apakah teriakannya membuat si mayit diampuni dosanya? Jawabannya juga tidak. Apakah teriakannya akan membuat si mayit bersyukur kepada Allah? Jawabannya juga tidak. Semua jawabannya la, tidak. Berarti tidak manfaat. Maka niyah tidak diperbolehkan. Lebih daripada itu, niyah itu kan buang waktu. Orang menangis, meratap, berteriak-teriak, buang waktu. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu lafaz yang keluar dari sebuah perkataan pun melainkan padanya ada malaikat yang mengawasi. Buat apa kita berteriak tentang kematian seseorang? Dicatat sama malaikat, ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya sih yang berteriak-teriak niyah ini biasanya apa? Perempuan. Laki-laki enggak berteriak, tapi tingkah lakunya. Apa itu sakul juyub, ngerobek-robek kantong bajunya, dirobek. Wadarbul hudud, menempeleng pipi. Kadang-kadang seseorang keluarganya wafat yang dipukul tembok. Tembok dipukul, tangannya bengkak. Zalim sama dirinya sendiri. Ini masuk kategori apa? Meratap.
Lebih-lebih sebagian orang lebih zalim lagi, menyakiti si mayit. Ketika ayahnya sakit, ibunya sakit, diingatkan, ini ayah sakit, ibu sakit, jenguk nak. Apa kata anaknya? Tunggu pak, masih ada pekerjaan yang gak bisa ditinggalkan. Allah, dia gak pulang, asyik dengan pekerjaan dia, cuma cari duit, lembaran-lembaran harta benda dunia yang bakal akan ditanya oleh Allah tentang keadaannya. Ini kan demikian, kebanyakan seperti ini. Begitu orang tuanya meninggal dunia, dia telepon, jangan makamkan sebelum saya datang. Zalim. Padahal kan seorang mayat muslim itu lebih senang cepat-cepat dia bahkan dimakamkan. Mayat muslim itu senang kalau cepat dimakamkan. Hadisnya jelas. Kenapa dia senang dimakamkan? Ia mengatakan asri, cepat. Kenapa begitu? Ketika dimasukkan dalam kuburnya, ditampakkan kepadanya pagi dan petang tentang surganya, sembari dia berkata, Allahumma ba'as yaumal qiyamah, cepat ya Allah bagikan kiamat. Mereka ini menanti janjinya Allah. Ini kita kalau jadi anak jangan zalim sama orang tua kita. Ya kalau orang tuanya sudah sakit, perkiraannya akan membawa kepada kematian, ya pulang. Jumpai, dunianya tinggalkan. Ikhwan, bakti kita kepada kedua orang tua kita. Nggak cukup dengan kematinya orang tua baru kita datang, cium telapak kakinya, malah bid'ah. Yang nggak diajarkan sama Rasul dilakukan. Saya khawatir malah di sana ada unsur apa? Unsur riya. Biar orang tahu saya bakti sama orang tua, na'udzubillah. Yang mestinya tidak demikian. Bakti sama orang tua datang. Akhirnya ada seorang teman di Saudi, dia bercerita kepada saya, dia tinggalkan pekerjaannya. Saya ketemunya ketika umroh. Dia bertanya kepada saya kerjanya apa, saya sebutkan usaha saya apa, kemudian saya bertanya dia pekerjaannya. Dia bercerita bahwa tadinya dia bekerja, saya tanya gajinya berapa. Itu kalau dirupiahkan per bulan dia punya gaji 180 juta. 180 juta sebulan. Jarang orang punya gaji begini. Paham ya kawan? Kita 180 ribu mungkin kan ya. 180 juta. Kalau saya tanyakan masih kerja di sana? Enggak. Saya tanya kenapa? Dia mengatakan ibu saya sakit. Dia butuh perawatan saya. Sekarang ada bersama saya ikut umroh. Dia tinggalkan pekerjaannya untuk bisa dekat dengan siapa? Ibu. Ini penting. Karena bakti sama orang tua itu jalan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau sudah meninggal dunia, seolah pintu surga yang satu berupa bakti kepada orang tua tertutup ya ikhwan. Sebagian orang kan tidak. Dan orang masih mementingkan urusan dunianya. Begitu sudah meninggal dunia, nangis, enggak doa lagi. Saya melihat sebagian orang enggak mau menyolatkan orang tua, bukan enggak mau, enggak bisa. Orang tuanya wafat, dia bilang jangan dimakamkan. Kita nasihati, mas, ini cepat-cepat dimakamkan. Kasihan orang tuanya. Tunggu saya sampai datang Ustaz. Begitu datang dia nangis, teriak-teriak, pukul-pukul meja. Lalu sewaktunya mas silahkan sholatkan diimami. Apa jawabannya? Ustaz aja yang nyolatkan. Qadarallah wa masya'al, kita sholatkan, kita lihat dia di luar ngobrol sama orang. Ini anak durhaka ini. Anak durhaka sama orang tuanya. Siapa yang akan memohonkan ampunan orang tuanya? Diangkat derajatnya oleh Allah di surganya. Diluaskan kuburnya. Kalau bukan anak-anaknya siapa? Nabi kita yang menyebutkan dalam hadis yang sahih, idza matal insan inqata amalu illa min salas. Manusia kalau meninggal dunia putus urusannya dengan dunia kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, ilmin yuntafa bi, waladin saleh. Yang ketiga kata Nabi anak saleh, yad'ullah wa fi riwayat yastaghfirullah lah. Berdoa memohonkan ampunan buat siapa? Orang tuanya. Aneh. Anak gak bisa nyolatkan orang tua. Aneh. Lebih parah lagi begitu telah menyelesaikan sholat. Ini anak mungkin karena dia kaya, dia bawa amplop-amplop dimasukkan ke kantong-kantong orang yang menyolatkan. Dia pikir orang menyolatkan butuh sama amplop itu. Gak butuh kita. Kita butuh dengan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Fahim? Itu kesalahan. Dan ini harus kita ingat-ingat ini. Haram, ini hukumnya haram. Enggak akan membangkitkan si mati dan tidak akan meluaskan kubur dan tidak akan mengangkat derajatnya. Justru Nabi mengatakan innal mayyita la yu'adzabu bi buka'il hayyi.
Mayit benar-benar disiksa karena tangisan niyahah mereka yang masih hidup. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Jadi justru keliru menangisi dengan tangisan niyahah kepada mayit. Ini malah membuat orang tuanya disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini nasihat buat saya, buat teman-teman. Kita hidup di zaman fitnah. Banyak kaum muslimin tidak paham tentang agama. Maka buat surat wasiat. Bikin surat wasiat. Di antara wasiat itu nasihat kepada teman, kerabat, mereka-mereka yang dekat dengan kita atau yang menghadiri jenazah kita. Jangan tangisi tangisan niyahah. Bacakan hadis ini dalam surat itu. Katakan bahwa Nabi mengatakan innal mayyita la yu'adzabu biniyahati bibukail hayyi. Mayit disiksa karena tangisan niyahanya orang yang masih hidup. Sampaikan. Dan ini termasuk sunnah yang ditinggalkan orang pada hari ini. Malah sebagian orang Masya Allah, itu ketika si fulan wafat, lalu yang menghadirinya menangis, hampir semuanya menangis, terseduh-seduh, berteriak-teriak, lalu diceritakan, wah Masya Allah si fulan matinya ditangisi jutaan manusia, tapi tangisan niyahah. Loh ini kan malah bukti menyebabkan orang si mayit tadi disiksa. Mestinya kita malah malu. Jadi mulai sekarang ya kawan, tulis ini wasiat, kan kita nggak tahu kapan kita mati. Sahih? Boleh jadi antum duluan gitu kata. Kan gitu. Atau boleh jadi juga Anda duluan gitu kan. Wallahu a'lam. Allah kulit kan begitu ya, kalau enggak saya antum. Kita ini sudah mau mati. Wadah ya kawan. Banyak udah tanda-tandanya toh, tanda-tanda mau mati apa di antaranya kawan? Berkurangnya kekuatan tubuh, gigi udah ompong nih mulai tanggal. Ini udah mau mati nih tandanya kawan. Nah, kan ya kawan. Udah rambut sudah mulai berwarna apa? Uban putih. Bicara udah nggak bisa lagi lafaz dengan ta dengan benar, tak nggak bisa, bot nggak bisa. Kalau sudah. Nah, kapan lagi kita mau nulis wasiat? Tulis wasiat, tulis. Wa qauli alaihi salatu wasalam, dan Nabi mengatakan man niha alai fa innahu yu'adzabu bima niha alai yaumil qiyamah. Di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Al-Baihaqi, barang siapa diratapi atasnya, sesungguhnya dia disiksa akibat ratapan atasnya kelak di yaumil qiyamah. Disiksa ya kawan akibat niyah. Makin dahulu ya kawan salafun saleh sebagiannya bawa tongkat. Kalau ada anggota keluarga yang nangis, dia bawa tongkat, dilihat itu siapa yang nangis dikejar supaya dia jangan apa? Menangis niyah. Maksudnya supaya jangan nangis karena sebab niyah. Kalau nangis yang wajar ya enggak apa-apa. Naam kadzalik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'khudul bai'ah 'alan nisa'i alla. Dulu Nabi mengambil janji setia kepada wanita supaya apa? Jangan sampai yunhina, niyah. Enggak boleh niyah. Kata beliau, yani qalat Ummu Atiyah mengatakan dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi berkata, inni bari'un minas saliqatil haliqati syaqati. Saya berlepas diri dari wanita saliqah, wanita haliqah, wanita syaqah. Yani apa? Wanita yang berteriak histeris, wanita yang memotong rambutnya tanda bahwa dia berkabung, wanita yang mereka itu merobek-robek kantong bajunya tanda berkabung. Ini semua niyah. Kan ada wanita toh ketika dia ini ditinggal wafat keluarganya, dia mengurung diri, enggak mau nyisir rambut, dibiarkan acak-acakan, begitu sudah hampir habis masa iddahnya baru dipotong rambutnya. Ini enggak ada tanda niyah kata mereka. Sebagian laki-laki di Irak, enggak tahu kalau di sini ikhwan, teman-teman di Irak pernah bercerita kepada saya, mereka itu kalau ditinggal wafat tanda berkabungnya dengan cara apa? Gundul. Kalau kita kan gundul karena apa? Kita gundul karena apa ya ikhwan? Tahallul kan gitu toh? Kalau kita umroh kan ini maksudnya gundul yang ibadah. Ini enggak nangisi orang mati dengan cara gundul. Kalau di negeri ini terbalik. Kalau bahagia baru dia apa? Itu namanya setali 3 uang. Sama aja, enggak boleh. Mau bahagia maupun sengsara jangan pernah menjadikan pertandanya dengan cara apa? Menggundur rambut. Itu ciri-ciri orang jahiliyah. Enggak boleh ditiru. Fahimtum ya ikhwan? Baik, barakallahu fiikum. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.